Pemirsa, kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran belum juga mencapai titik temu. Israel masih kerap melakukan serangan ke wilayah Lebanon Selatan dan menjadikan kesepakatan damai selalu mengalami kegagalan. Mungkinkah perdamaian akan tercipta ataukah perang akan tetap berkecamuk antara Amerika Serikat dan Israel serta juga Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan Fauziah Cempaka Timur, pakar pertahanan dan peperangan asimetris. Selamat siang, Mbak Cempaka, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, Mas Fasal. Mbak, upaya perundingan damai di Swiss tampaknya kembali mana setelah diketahui delegasi dari Iran ini all out. Tampaknya delegasi Iran ini masih tarik ulur, Mbak. Bagaimana Anda melihat prospek dari perundingan damai ini ke depannya? Tentu kita melihat bagaimana Iran berangkat ke Burgenstock, ke Swiss beberapa hari lalu begitu ya. Memang dalam kondisi yang tidak sepenuhnya percaya pada struktur negosiasi yang sedang diperjuangkan bersama dengan Amerika Serikat melalui mediasi dengan Qatar dan juga Pakistan, Mas Fasal. Namun memang salah satu poin yang terus-menerus dibahas dan juga menjadi buka tutup, alasan buka tutupnya Selat Hormuz sendiri adalah poin klausul yang pertama dari Memorandum of Understanding Islamabad sendiri, yaitu poin terkait dengan penghentian pertikaian yang terjadi di Lebanon yang kita lihat sampai sekarang masih terus menimbulkan korban begitu. Nah, memang ini ada 3 hal, Mas, yang diminta oleh Iran untuk diberlakukan begitu ya, yang sebenarnya juga merupakan kerangka kesepakatan yang saat ini dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon sendiri. Yaitu yang pertama adalah Hizbullah ini diminta untuk menghentikan seluruh operasi tempur, namun di sisi lain Israel juga harus mundur begitu ya dari posisi yang saat ini digunakan sebagai operasi militer Israel. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan Israel dan juga Hizbullah yang dilarang memasuki zona yang harapannya adalah untuk menghentikan pertikaian antara Israel dan Hizbullah sendiri. Namun kita lihat bahwa sejak tanggal 3 Juni dilakukan kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon memang belum menunjukkan yang signifikan. Nah, ketika kemarin kembali dari Burgenstock, poin terkait dengan MOU klausul 1 yaitu perdamaian di Lebanon ini menjadi poin yang didiskusikan tentunya oleh Iran dan juga Amerika Serikat dalam konteks mediasi oleh Pakistan dan juga Qatar dan juga Swiss begitu. Nah, satu hal yang kita lihat adalah yang keluar dari hasil dari Burgenstock ini adalah mekanisme terbaru yang disebut dengan deconfliction cell, yang artinya sel dekonflik, artinya menurunkan intensitas konflik yang sebelumnya terjadi antara Israel dan Lebanon maupun Hezbollah dalam konteks ini. Nah, komposisi sel dekonflik ini secara mekanisme diatur oleh hasil dari pertemuan di Swiss, yaitu akan di dalamnya ada perwakilan Iran, perwakilan Amerika Serikat, perwakilan Lebanon, yaitu pemerintah Lebanon, bukan Hezbollah, pemerintah Lebanon atau Lebanon Armed Forces, militer Lebanon, dan juga mediasi antara Pakistan dan Qatar. Jadi ini yang sebenarnya secara mekanis nantinya akan diterapkan untuk perdamaian di Lebanon. Jadi tidak bicara tentang, dalam konteks ini kita tentu tahu bahwa tidak ada poin terkait dengan perwakilan Israel sebenarnya di sini. Nah, fungsi utama dari komposisi sel dekonflik ini adalah sebenarnya untuk memastikan bahwa benar klausul pertama terkait dengan penghilangan atau penghapusan operasi militer di Lebanon dilakukan oleh Israel maupun Hezbollah begitu. Nah, ini juga bentuk-bentuk komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar, sehingga komunikasi yang lebih tinggi terkait dengan militer dan diplomasi ini terjadi, Mas. Sehingga kita tahu bahwa banyak sekali bentuk miskalkulasi yang mungkin berbeda begitu ya di antara meja diplomasi dengan di lapangan begitu. Dan dalam konteks ini tentu saja poin dari komposisi sel di konflik ini tujuannya adalah untuk menghindari miskalkulasi ini. Dan tentu yang ketiga adalah menekankan peran yang lebih besar pada Lebanon Armed Forces atau militer Lebanon begitu ya, dan juga UNIFIL begitu. Dan dalam konteks ini memang selama ini kita melihat penekanannya adalah pada Hezbollah dan Israel. Namun dalam konteks komposisi sel dekonflik ini saya melihatnya lebih pada pengutamaan atau prioritas peran yang lebih besar untuk
Lebanon Armed Forces atau militer Lebanon dan UNIFIL sendiri. Nah, ini sebenarnya bukan merupakan mekanisme yang saya lihat akan serta-merta menghentikan serangan dari Israel maupun serangan balasan dari Hizbullah misalnya, begitu ya. Tapi sebenarnya lebih merupakan bentuk early warning mechanism, pengingatan awal begitu ya bagi Iran maupun Amerika Serikat sebelum eskalasinya ini membesar, Mas. Karena kita lihat sendiri bagaimana setiap eskalasi yang dilakukan oleh Israel di Lebanon ini dampaknya langsung secara global bisa langsung menghentikan negosiasi yang sedang susah payah gitu ya diupayakan oleh Pakistan dan Qatar sendiri begitu. Jadi saya lihat bagaimana ini Oke, sebenarnya struktur yang lebih oke. jelas, mekanisme yang lebih terukur antara Iran, Amerika Serikat dan maupun perwakilan Lebanon sendiri sehingga poin terkait dengan Lebanon ini tidak akan serta-merta menghentikan atau menghancurkan Mhm. struktur yang akan dicapai selama 60 hari ke depan, Mas Fasal. Oke, tadi Anda sampaikan bahwa berarti poin penghentian pertikaian di Lebanon masih menjadi kendala utama yang Mbak Cempaka. Tapi bagaimana Anda Betul. melihat apakah baik dari Amerika Serikat ataupun Iran ini masih membuka ruang kompromi untuk men-adjust ataupun melakukan penyesuaian terhadap poin-poin kesepakatan damai ke depannya, Mbak Cempaka? Mhm. Saya melihat memang ada keterbukaan dari Iran maupun Amerika Serikat karena kita lihat dari video yang disampaikan barusan juga dari Kalibaf melihat bagaimana sebenarnya diplomasi dan perang itu adalah dua instrumen strategi yang sama-sama dilakukan ketika sebuah negara atau dua negara atau lebih berhadapan dalam konteks peperangan begitu. Jadi poin diplomasi itu juga digunakan merupakan extension Mhm, atau perpanjangan dari politik sebuah negara itu sendiri. Jadi mhm, menurut saya dalam konteks ini bagaimana mediasi yang dilakukan oleh Pakistan dan Qatar dengan tim Iran yang berangkat ke Swiss dan juga tim Amerika Serikat yang berangkat ke Swiss, ini menurut saya sebenarnya poin yang cukup baik. Kedua belah pihak masih ingin menerima uh, pengajuan mhm. begitu ya dari pihak lain. Contohnya kita lihat Mas ada setidaknya saya menandai 3 hal begitu ya yang terkait dengan yang disepakati. Yang pertama adalah terkait dengan pencabutan sanksi secara perlahan begitu ya untuk Iran. Nah, dalam konteks ini juga Amerika Serikat menyetujui untuk melepas sebagian 12 billion US Mhm. dollar, melepas sebagian dari pembekuan aset, pencairan aset yang dimiliki oleh Iran begitu. Nah, ini poin pertama yang tentu saja menjadi insentif bagi Iran untuk poin yang kedua yaitu terkait dengan meskipun tidak dibahas secara lebih lanjut, yang jelas adalah Iran mengizinkan aktor internasional yang terkait dengan nuklir Oke. pengawasan baik IAEA International Atomic Agency untuk masuk ke Iran untuk melakukan pengawasan. Nah, ini sebenarnya bentuk dari pembukaan Iran juga untuk menerima poin-poin perdamaian. Nah, tentu yang ketiga adalah poin yang lebih penting adalah terkait dengan Selat Hormuz. Bagaimana keputusan Iran sendiri, Mas, ketika kembali dari Swiss adalah langsung mengunjungi Oman. Kita tahu bahwa Oman ini merupakan negara yang sama-sama teritorialnya berada di kawasan Selat Ya. Hormuz, yang artinya apapun mekanisme yang akan disepakati pasca 60 hari ini tidak akan lepas dari bagaimana Oman juga menyetujuinya. Sehingga kita lihat bagaimana keputusan delegasi Iran kembali dari Swiss, yaitu langsung mengunjungi ke Oman, Mas. Nah, ini tentu tidak akan lepas dari bagaimana sebenarnya bagi Amerika Serikat poin untuk kembalinya Selat Hormuz, traffic Selat Hormuz ke angka semula sebelum terjadinya perang ini sangat penting. Sedangkan bagi Iran sendiri, poin terkait Lebanon ini juga menjadi sangat penting. Nah, ini kedua hal yang menurut saya ini menjadi seperti dua poin negosiasi yang Mhm. tidak bisa Oke. dilepaskan satu sama lain. Jadi antara Hormuz dan Lebanon. Oke, stabilitas dan perdamaian di wilayah Lebanon tampaknya selalu didorong dan juga diprioritaskan oleh Iran. Anda melihat sebenarnya mengapa Iran sangat bersikukuh untuk menyematkan perdamaian di wilayah Lebanon untuk di poin-poin perdamaian tersebut, Mbak Cepaka? Iya, betul Mas. Jadi memang kita lihat memang Iran ini bicara dalam konteks regional. Jadi bukan memang hanya di Lebanon, tapi memang kita tahu bahwa Oke, Hezbollah dan Iran ini punya hubungan yang juga cukup erat begitu ya. Dan dalam konteks ini tentu perdamaian yang hanya secara parsial
hanya terjadi di Iran, tentu tidak cukup begitu ya, karena tentu saja dalam konteks ini tidak bisa, karena kita tahu salah satu strategi yang dilakukan oleh Israel adalah melakukan pembatasan serangan yang terjadi di Lebanon, namun secara besar-besaran gitu ya, ketika gencatan senjata itu sudah dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi tentu ini poin-poin yang menurut saya menjadi bagian penting dalam melihat pentingnya hubungan antara Iran dan juga Lebanon maupun Hezbollah sendiri, Mas Faisal. Penegasan, jika tuntutan Iran terkait dengan Lebanon tidak diakomodasi, artinya apakah ini akan berpotensi menghambat proses perundingan perdamaian secara keseluruhan? Artinya ini harga mati, Mbak Cempaka? Saya rasa ini merupakan, kita lihat sudah beberapa kali ya Mas ya, jadi upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak awal lalu terjadi serangan di Lebanon, ini langsung secara otomatis menutup lagi Selat Hormuz. Yang artinya beberapa kali pola menunjukkan bahwa memang ini adalah harga mati bagi Iran sendiri. Namun kita lihat bagaimana Amerika Serikat sendiri juga saat ini berusaha untuk justru memberikan poin insentif juga pada Israel, sehingga Israel mengurangi atau berusaha untuk mengubah. Jadi memang kita lihat bahwa memang Israel belum menarik pasukannya, Mas, secara total begitu ya. Namun salah satu laporan yang dikeluarkan oleh Straits Times itu menunjukkan bahwa dari perintah operasional yang dikeluarkan oleh Israel sendiri, dari pemerintah Israel ke IDF atau ke militer Israel, saat ini sudah berubah. Jadi sudah tidak menyerang tetapi defensif. Jadi berubah ke peralihan ke postur defensif pasca pertemuan di Burgenstock. Nah, ini artinya apa? Artinya ada perintah dari Amerika Serikat pada Israel, koordinasi begitu ya, untuk menahan diri dari serangan yang inisiatif serangan yang lebih besar begitu, kecuali jika memang ada ancaman yang terverifikasi. Namun kita lihat memang Israel belum menarik nih pasukannya dari garis yang ditentukan begitu ya. Tapi memang secara operasional sudah menunjukkan penurunan intensitas konflik, dan ini menurut saya poin yang cukup penting ketika kita melihat bagaimana seringnya miskalkulasi di lapangan, terutama terkait Lebanon terjadi, sehingga practical de-escalation atau deeskalasi yang sifatnya praktis ini, meskipun belum menunjukkan adanya political komitmen politis dari Israel sendiri, ini adalah langkah yang cukup efektif sebenarnya dari Amerika Serikat terhadap Israel, dan mungkin bisa menjadi kunci untuk membuka langkah-langkah berikutnya, karena kita tahu bahwa dalam MOU Islamabad poin pertama adalah terkait dengan kedamaian yang terjadi di regional, salah satunya di Lebanon, Mas Faisal. Oke, Mbak Cempaka, tadi menarik Anda sempat sampaikan juga bahwa Iran sudah mengizinkan pihak ketiga masuk ke wilayah Iran untuk melakukan pengawasan nuklir. Nanti kita akan dalami hal ini, Mbak Cempaka, tapi usai jeda pariwara, jangan beranjak. Dan pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.